beragam makna dalam semantik. Definisi dari makna referensial adalah salah satu jenis makna kata yang memiliki referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata tersebut. Dalam makna referensial, memiliki hubungan dengan konsep yang telah disepakati bersama oleh banyak orang atau masyarakat bahasa. Contohnya adalah meja dan kursi mengandung makna referensial karena keduanya memiliki referen atau acuan, yaitu sejenis perabot rumah tangga. Contoh yang kedua, bupati itu membuat hunian sementara di desa kami. Kata hunian dalam kalimat tersebut berupa makna referensial. Makna umum merupakan jenis makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang luas dari kata yang lain. Makna umum memiliki beberapa jenis makna khusus. Contohnya, Andika suka makan buah-buahan. Kata buah-buahan tersebut memiliki makna umum karena buah-buahan tersebut masih sangat luas maknanya. Misalnya, entah itu buah apel, jeruk, anggur, atau yang lainnya tidak disebutkan dengan jelas karena masih bersifat umum. 3. Makna proposisi. Makna proposisi bahasa Inggris propositional meaning adalah makna yang muncul bila kita membatasi pengertian tentang sesuatu. Kata-kata dengan makna proposisi dapat kita lihat di bidang matematika atau di bidang eksakta. Misalnya, di dalam bahasa kita kenal proposisi. Contohnya, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Yang kedua, matahari terbit di ufuk timur. Makna proposisi dapat diterapkan ke dalam sesuatu yang pasti, tidak mungkin dapat diubah lagi. Krida Laksana tahun 1993 nomor 133 memberikan arti makna pusat central meaning adalah makna kata yang umumnya dimengerti bila mana kata itu diberikan tanpa konteks. Makna pusat disebut juga makna tak berciri. Setiap ujaran, baik klausa, kalimat maupun wacana, memiliki makna yang menjadi pusat inti pembicaraan. Contoh dapat kita lihat ketika seseorang memberikan ekspresi Ali adalah laki-laki. Makna piktorial adalah makna suatu kata yang berhubungan dengan perasaan pendengar atau pembaca. Contohnya, dia telah meninggal. Makna stilistika adalah sebuah ilmu gaya bahasa yang berfokus pada penjabaran gaya bahasa dan merupakan kategori dari ilmu linguistik. Ulasan tentang ilmu gaya bahasa merupakan salah satu dalam gaya bahasa lisan. Namun, stilistika lebih berfokus pada ulasan gaya bahasa pada sebuah karya sastra. Contohnya adalah pada saat kita mengkomparasi antara gaya bahasa seorang penyair satu dengan penyair lain. Gaya bahasa seorang pujangga bisa dianalisis atau dijabarkan
melalui cara pujangga memilih diksi dan kata tersebut. Makna tematis merupakan makna kata yang muncul diakibatkan oleh adanya penekanan atau fokus pembicaraan dalam suatu kalimat ataupun pernyataan. Contohnya, acara seminar itu membahas tentang pemberdayaan kaum perempuan. Bagian kalimat di atas merupakan penekanan kalimat tersebut sekaligus menjadi makna tematik bagi kalimat tersebut. Makna sempit adalah makna yang lebih sempit dari keseluruhan ujaran. Makna yang asalnya lebih luas dapat menyempit karena dibatasi. Kemudian menurut Jajat Sudarma tahun 1993 mengemukakan bahwa adanya makna sempit dan makna luas di dalam perubahan makna ujaran. Contohnya, kepala dalam kepala batu. Kemudian, garis dengan garis bapak garis miring dan sebagainya. Makna tekstual berkaitan erat dengan isi suatu teks secara keseluruhan. Kata yang sama tetapi berbeda jenis teksnya bisa mengakibatkan makna yang berbeda pula. Makna tekstual merupakan makna yang berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana. Perbedaan jenis teks dapat pula menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Penggunaan kata morfologi dalam teks biologi memiliki arti yang berbeda dengan kata morfologi dalam teks kebahasaan. Makna kiasan adalah pemakaian kata yang maknanya bukan makna sebenarnya. Makna kiasan tidak sesuai lagi dengan konsep yang terdapat di dalam kata tersebut. Makna kiasan sudah bergeser dari makna sebenarnya, namun kalau dipikir secara mendalam, masih ada kaitannya dengan makna sebenarnya. Contohnya bintang. Kata bintang ini dapat menerangi kegelapan di malam hari yang sedang berkelap-kelip di langit. Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya, makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya. Contohnya pohon. Nah, yang terbersit di otak kita, pohon ini adalah tumbuhan yang berbatang keras dan besar yang akhirnya nanti memiliki buah. Makna kolokasi biasanya berhubungan dengan penggunaan beberapa kata di dalam lingkungan yang sama. Contohnya kata pepaya, tomat, telur, beras, dan lain-lain termasuk satu lingkungan, yakni dalam lingkungan dapur. Mereka selalu berada di tempat itu dan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau kata yang dibaca. Contohnya kata amplop. Amplop ini sering kita artikan sebagai alat untuk mengirim surat. Namun dalam sehari-hari, kata amplop bisa menjadi sebuah sogokan agar seseorang itu mempermudah pekerjaan kita. Makna konseptual juga sering disebut sebagai makna kamus karena maknanya tergantung dari maknanya dalam kamus tersebut. Contohnya kata ibu.
Ibu di sini melambangkan bahwa seseorang yang melahirkan seorang anak, dalam konteksnya ia adalah seorang ibu. Makna konstruksi adalah makna yang terdapat di dalam suatu konstruksi kebahasaan, misalnya makna milik atau yang menyatakan kepunyaan di dalam bahasa Indonesia dinyatakan dengan jalan membuat urutan kata atau menggunakan akhiran punya. Makna kontekstual atau makna situasional adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan konteks. Makna kontekstual dapat muncul karena situasi, tempat, lingkungan, atau waktu. Contoh, kaki ibu terluka karena tidak sengaja menginjak pecahan gelas. Yang kedua, ketika baru sampai di kaki Gunung Merapi, Andi sudah memutuskan untuk pulang. Yang ketiga, ayah memotong kaki meja di ruang belajar karena terlalu tinggi. Ketiga contoh ini sama-sama menggunakan kata kaki. Makna leksikal atau makna semantik adalah makna kata ketika kata itu berdiri sendiri. Maksudnya adalah makna kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk, bersifat konkret dan denotatif, atau makna sebenarnya. Kata hujan. Nah, kata hujan ini memiliki arti titik-titik hujan yang turun dari langit yang mengalami proses pendinginan. Apabila kata hujan ini sudah mengalami proses morfologis seperti apa pelasapan konfiks ke an menjadi kata hujan, menjadi kata kehujanan, maka dia sudah bukan merupakan makna leksikal lagi. Makna lokusi merupakan makna kata yang menjelaskan atau menginformasikan suatu hal secara jelas tanpa ada maksud atau makna lain di dalamnya. Makna ini biasanya terkandung dalam kalimat berita, kalimat pernyataan, dan kalimat deklaratif. Contoh dari makna lokusi adalah Jakarta merupakan ibu kota dari negara Republik Indonesia. Makna luas menunjukkan bahwa makna yang terkandung pada sebuah kata lebih luas dari yang dipertimbangkan. Semua kata yang berkonsep dapat dikatakan memiliki makna luas, sebab kata itu akan jelas maknanya setelah pendengar atau pembaca mengikuti rangkaian kalimat berikutnya. Contoh, dalam bahasa Indonesia terdapat kata sekolah yang muncul dalam kalimat sekolah kami menang. Makna kata yang terdapat dalam kalimat ini bukan saja mencakup gedungnya, tetapi juga guru-guru, siswa, dan pegawai tata usaha yang terdapat dalam sekolah itu. Di sini kita bisa melihat bahwa kata sekolah itu memiliki makna yang luas.